Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulansyah dari kelas 11 MPLB, Sekolah SMK PGRI 2 Depok. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang strategi komunikasi dalam proses belajar mengajar. Sebelum itu, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Komunikasi adalah salah satu elemen kunci dalam proses belajar mengajar. Tanpa komunikasi yang efektif, transfer pengetahuan antara pengajar dan peserta didik dapat terhambat. PPT ini bertujuan untuk membahas strategi komunikasi yang dapat diterapkan dalam konteks belajar mengajar, dengan fokus pada pentingnya komunikasi, strategi yang efektif, manfaat, serta hambatan yang mungkin dihadapi dan cara mengatasinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif dalam pembelajaran? Bagaimana cara komunikasi yang efektif dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar? Jelaskan hambatan komunikasi dalam proses belajar mengajar dan cara mengatasinya. Dan apa manfaat komunikasi efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Selanjutnya Tujuan dari presentasi kali ini ialah menjelaskan pentingnya komunikasi dalam proses belajar mengajar, menjelaskan strategi komunikasi yang efektif, menjelaskan hambatan dan cara mengatasinya, serta menjelaskan manfaat komunikasi efektif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pentingnya komunikasi dalam belajar mengajar. Komunikasi yang baik adalah pondasi dari proses belajar mengajar yang sukses. Dengan komunikasi yang efektif, pengajar dapat menyampaikan materi dengan jelas dan peserta didik dapat memahaminya dengan baik. Komunikasi juga memungkinkan interaksi yang dinamis antara pengajar dan peserta didik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya kita masuk ke strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengarkan aktif. Pengajar harus mampu mendengarkan kebutuhan dan pertanyaan peserta didik dengan seksama. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran. Bisa dengan memanfaatkan berbagai media seperti visual, audio, digital, dapat meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, bahasa yang jelas dan tepat. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang membantu peserta didik dalam memperbaiki dan meningkatkan pemahaman mereka. Yang keenam, membangun kedekatan dan empati. Guru sebaiknya memahami karakter serta kebutuhan siswanya. Komunikasi yang disertai empati akan membuat siswa terlebih terbuka dan nyaman dalam belajar. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang terbuka, mendorong siswa untuk berani berbicara, bertanya, mengemukakan pendapat tanpa takut salah atau diejek. Selanjutnya, hambatan dan cara mengatasinya. Hambatan yang pertama adalah perbedaan bahasa dan cara mengatasinya dengan memanfaatkan bahasa yang lebih mudah dipahami dan jika perlu menyediakan terjemahan atau penjelasan tambahan. Gangguan yang kedua, gangguan eksternal. Cara mengatasinya dengan mengatur ruang kelas yang bebas dari gangguan serta memastikan alat komunikasi berfungsi dengan baik. Hambatan yang ketiga, perbedaan latar belakang siswa. Cara mengatasinya dengan menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keberagaman budaya dan sosial. Selanjutnya, manfaat dari komunikasi efektif. Yang pertama, memudahkan siswa memahami materi. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang ketiga, membentuk hubungan positif antara guru dan siswa. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Dan yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, kesimpulan. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat, pengajar dapat memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih baik dan membantu peserta didik mencapai tujuan akademik mereka. Oleh karena itu, penguasaan strategi komunikasi menjadi sangat penting bagi setiap pengajar atau guru. Sarannya, guru dapat terus mengembangkan keterampilan komunikasi agar pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, dan mampu menjangkau semua gaya belajar siswa. Dengan demikian,
tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.